daripada saya beli ini mending saya belikan emas. Jadi itu. Jadi kita selalu ingat, kita taruh dompet. Nah, cara yang kedua tadi sudah disinggung juga, kalau misalnya bisa pegang emasnya langsung. Bisa pegang. Gimana tuh caranya? Ya gimana? Dedeng. Gimana? Ya, untuk caranya sendiri, yang pertama adalah dengan beli emas yang kecil-kecil. Oh, emas kecil. Uh-uh. Berarti kurang dari 1 gram. Apa Ya, gimana? kurang dari 1 gram. Seupil-upil lah mungkin. Ini upil siapa, guys? Ya, mungkin di beberapa udah tahu ya, udah booming. Nah, itu kan ada emas mini, ada mini gold, kemudian ada EOA, kemudian ada big gold, kemudian ada salam gold, kemudian Itu big ada gold tapi yang cetakannya lain-lain. kecil ada ya? Ya itu memang apa ya, bignya itu yang saya ketahui big manfaatnya. Itu yang saya ketahui dari perusahaannya. Untuk detailnya mungkin kalau mungkin dari beberapa teman-teman kalau itu salah ya mungkin bisa dikoreksi gitu ya. Terus apa lagi tadi? Ya intinya emas kecil-kecil itu ada. Ya kalau dari harta dinata itu ada emas duit juga, itu juga ada kecil-kecil. Itu kalau emas duit juga kombinasi antara nabung emas dengan emas fisik. Gimana Seperti tuh? itu. Jadi yang harta dinata itu sama, kita top up kayak yang tabungan yang kemarin itu tabungan emas. Nah terus kita udah 0,1 udah bisa dicetak. Oh iya ya, Gitu. seperti tabungan tapi bisa nyetak pas Ukurannya ukuran kecil tuh udah bisa cetak. Jadi Gitu. udah bisa pegang nih, wah. Udah pegang. Aku punya emas, bahagia sekali. Setidaknya 0,1 bisa. 0,1. Gitu. Jadi nabung dulu 5.000 atau berapa, ketentuannya saya juga sedikit dilupakan seperti itu. Tapi itu kombinasi. Jadi ada emas kecil dan tabungan emas gitu. Jadi itu bisa dibeli di beberapa tempat. Nah, untuk saya itu juga menyarankan nih buat teman-teman. Karena ini istilahnya adalah menabung. Tentunya pengen yang simple atau yang lebih mudah dikelola atau dikuasai lah itu. Nah, makanya ketika udah bisa terkumpul nih 0,1 atau 0,5 atau 0,05 atau berapa, nah itu nanti udah terkumpul 1 gram, itu dipastikan bisa nggak ditukar ke Antam atau ke UBS atau ke yang lain yang ukurannya lebih besar dengan yang 1 keping. Seperti itu. Jadi nggak semuanya bisa ya? Apa gimana? Mungkin ada beberapa distributor atau yang lainnya ada yang nggak mau melayani seperti itu. Dan misalkan ada, bisa ditanyakan syaratnya apa nih kalau kita mau menukarkan seperti itu. Misalkan sampean punya 10 keping 0,1. Nah, itu mau ditukarkan. Itu syaratnya apa? Apakah hanya tukar ataukah harus dibayar dulu atau gimana? Nah, itu harus ditanyakan kepada penjualnya seperti itu. Kemudian saya punya banyak nih, punya dari big gold ada, dari mini gold ada, dari emas mini ada. Nah itu kalau dijumlahkan udah 0,1. Nah itu bisa ditukarkan kemana? Udah 1 gram. Itu kan dari beberapa perusahaan lah, itu bisa nggak ditukarkan seperti itu. Ya jadi nggak semua toko itu bisa melayani itu ya? Nggak bisa, nggak semua toko. Tapi kalau di kami insya Allah kita bisa menerima. Tapi juga ada persyaratan tertentunya seperti itu. Nanti kalau teman-teman ada, saya punya emas mini, saya punya big gold, saya punya emas duit, saya punya mini gold. Nah, asal sesuai dengan ketentuan dari kami, nanti bisa ditukar walaupun dari beberapa gitu. Iya. Jadi kita kan udah bahas emas mininya nih, apa bisa ditukerin apa enggak kayak gitu. Nah,
pertanyaannya, Mm-mm. emas mini yang kecil-kecil itu Mas kecil. ada berapa gramnya sih? Ada berapa aja gramnya? Misalnya cetakannya tuh loh. Variasinya. Variasinya. Variasinya tergantung dari perusahaannya sih, perusahaan pemasarannya. Kalau di emas mini, nah ini ada yang paling kecil. Nah, karena juga termasuk pelopornya di Indonesia yang emas kecil, emas mini itu mulai dari 0,025. Wow. Tanggal 8 Agustus 2020 ini kisaran harga 30 ribuan. 0,025. 30 ribuan. Kalian udah bisa pegang emas, sobat emas. Itu Bang. Itu yang paling kecil. Nah, kemudian ada yang di atasnya lagi itu 0,05. Itu paling kecil. Kalau saat ini mungkin sekitar 70 ribuan per tanggal 8 Agustus 2020. Nah, untuk yang di atasnya lagi ada 0,1, kemudian ada 0,2, ada 0,25, ada 0,4. Ini dari emas mini tapi kabarnya udah nggak ada lagi, atau masih ada, saya kurang update. Kemudian ada 0,5, terus ada emas mini juga ada yang antara 0,5 dan 1 gram, itu saya juga lupa, 0,8 atau 0,6 itu saya lupa. Tapi ada, sekarang juga masih ada atau enggak saya juga kurang paham, karena juga bukan bagian dari emas mini juga. Oh, jadi bisa milih ya, dan itu ada list harganya. Ada list harganya itu. Tinggal milih, ada list harganya, terus kita bisa pegang fisiknya, itu yang utama. Tapi kalau tipe orang yang nggak pinter nyimpen itu juga agak kesulitan. Oh iya ya, kecil soalnya ya. Kecil, kadang juga apa ya, ketelisut. Nah, kalau jangan ketelisut. Ketelisut ki opo jal kayak. Cari aja di kamus ya. Kalau ada. Ya. Nah, ibaratnya kan kecil, taruh mana, karena juga ada beberapa customer dari anak emas itu merasa pernah hilang. Saking kecilnya hilang. Ya walaupun ada packagingnya, masih merasa kurang besar atau gimana. Tuh, tapi juga udah ketemu lagi sih kabarnya. Jadi itu yang namanya ketelisut ya itu. Alhamdulillah guys, udah ketemu. Betapa sedihnya aku kalau nggak ketemu. Nah itu yang pertama, pakai beli emas yang ukuran kecil-kecil. Terserah mau beli yang dari perusahaan mana, terserah, yang bisa terjangkau oleh teman-teman, misalkan di lokasi mana, misalkan di daerah yang agak terpencil atau apa, ya di situ ada distributornya atau agennya, enggak seperti itu. Jadi bebas lah. Jadi kalau bisa memastikan juga ya, ada distributornya enggak, terus ada bisa ditukar enggak, semisal bisa ditukar enggak. Udah beli banyak ternyata nggak bisa ditukar, wah lagi butuh duit. Nah gitu. Itu kalau butuh duit berarti memastikan bisa di buyback enggak, bukan ditukar. Oh iya, di buyback. Itu bisa enggak, kayak gitu. Sedangkan kalau kita bisa beli, terus kita bingung nih mau jual kemana, kan kayak gitu permasalahannya. Iya sih, kemarin juga banyak yang nanya kayak gitu, terus aku mau jual kemana kayak gitu. Nah itu juga dipastikan, ditanya-tanya dulu, ini bisa dijual kemana seperti itu, atau kok harus dijual ke sini lagi atau bisa dijual ke yang lain, itu juga bisa ditanyakan ke distributor atau agen dari masing-masing perusahaan tadi. Seperti itu. Terus yang selanjutnya tadi adalah beli emas kecil. Iya. Yang selanjutnya ini adalah bisa dikatakan langsung pegang, bisa dikatakan enggak. Kenapa tuh? Karena adalah dengan sistem arisan. Oh, arisan. Ya. Arisan emas. Nah, untuk arisan emas sendiri itu juga bisa dilakukan sama teman-teman sendiri. Nah, teman-teman sendiri mengumpulkan beberapa teman, misalkan saya punya teman sekelas nih, atau setongkrongan itu, daripada buat beli kopi kita buat arisan. Itu nanti arisannya ya sesuai kesepakatan masing-masing, itu dengan cara manual. Jadi kita ya manual kayak arisan-arisan konvensional seperti itu. Ada tapi juga hasilnya emas gitu ya. Hasilnya emas. Ada juga yang by system.
By system gimana Nah, tuh caranya? by system itu kita bekerja sama atau mendaftar sebagai, kalau di Indonesia itu namanya perusahaannya Gema Mandiri Indonesia atau GMI. Nah, komunitasnya biasanya dipanggil GMI Club. Itu perusahaannya berada di Bandung. Sudah berdiri mulai tahun 2011 dan per Desember 2019 kemarin update-nya itu membernya sudah 7.000 orang. 7.000 orang di seluruh Indonesia apa di luar negeri juga ada? Yang saya ketahui masih di Indonesia. 7.000 orang ya. Juga ada. Nah, itu by system. Tapi karena by system otomatis ada biaya perawatan sistem kan, ada yang lain-lain untuk karyawannya dan lain-lain. Itu otomatis ada biaya pendaftarannya. Seperti itu. Mahal atau berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk daftar itu? Untuk daftar sendiri kalau langsung itu bisa 500.000. Nah, tapi kalau nanti lewat kami itu bisa 350.000 aja. Kalau lewat bisa kami. Lebih murah, apa rahasianya ya? Ya nanti bisa langsung aja ya. Langsung aja nanti kenapa bisa seperti itu. Nah, dan biayanya itu juga lebih enak lagi dalam artian bisa dicicil juga. Bisa dicicil. Jadi kita nggak harus langsung mengeluarkan 500.000, itu nggak harus. Jadi kita misalkan atau kelipatan 100.000 sih. Jadi bulan ini kita bayar 100.000, kemudian bulan selanjutnya 100.000, selanjutnya 100.000, atau ketika ada rezeki agak banyak, bulan ini 200.000. Gitu. Bisa langsung dilunasi juga, bisa dicicil juga gitu ya. Dan itu di pembayaran pertama, cicilan pertama kita udah langsung bisa ikut arisannya. Gitu. Jadi nggak harus lunas terlebih dahulu. Itu caranya. Nah, makanya ketika undian kita dapat, udah kita langsung bisa pegang emasnya dulu. Nanti kita jadi hutang. Jadi hutang. Tetap bayar ya. Tetap bayar. Jadi kalau ikut arisan emas ya teman-teman ya. Kalau misalnya ikut arisan emas ya bayar sampai terakhir, sampai selesai. Kalau misalnya udah dapat emas terus kabur ya itu bukan arisan namanya. Jadi tetap bayar. Nah, tapi saya juga mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah cara-cara ya tadi. Dari yang awalnya itu bisa dari yang goib ya. Goib ya. Cara goib atau cara digital yang bisa kita pantau tapi kita saja. Belum pegang. Itu atau dengan cara yang langsung pegang. Nah, terus kemudian dengan tadi kalau diurai ada 4 cara, itu kita hanya sharing caranya aja. Dari mau itu halal atau haram atau yang lainnya itu bukan dari kapasitas kami. Yaps, itu urusan masing-masing. Jadi bisa ditanyakan ke yang lebih ahli. Ya, gitu. Kalau orang Islam ya saudara-saudara, ke kiainya. Kalau yang Nasrani ya ke pendetanya, seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan dengan profil resiko juga. Termasuk kita itu konservatif kah, termasuk agresif kah, atau termasuk moderat. Nah, itu di ilmu investasi ya. Beda lagi. Kita termasuk golongan mana. Intinya disesuaikan dengan kondisi keuangan kita dan lingkungan kita. Itu disesuaikan mau pilih dengan cara yang mana. Itu aja. Mungkin itu aja yang kita obrolkan, atau ada lagi? Itu aja. Kayaknya saya sudah cukup mendapatkan banyak informasi. Dan sobat emas dimanapun berada yang lagi nonton pasti sudah banyak mendapatkan inspirasi dan mungkin langsung habis ini terketuk hatinya untuk wah aku pilih metode ini nih untuk mempunyai emas, untuk memiliki emas gitu. Ya silahkan, agar kita juga kalau ibaratnya itu kan negara yang kuat itu pasti memiliki finansial atau fundamental finansial yang kuat atau cadangan emas yang banyak, kayak di Inggris itu kan, atau Amerika itu kan punya cadangan emas yang banyak. Nah kalau kita analogikan ke keluarga atau ke pribadi ya kita mempunyai cadangan emas yang banyak. Ngomong-ngomong Mas
udah punya emas berapa nih? Alhamdulillah sudah punya 1,1 gram. 1,1 gram. Ya, saya Nah, punya lumayan. 1,1 gram. Hmm. Itu yang 0,1 itu waktu itu pas lagi punya duit, terus ya udahlah beli dikit lah, yang penting aku pegang emas buat motivasi diriku untuk terus berpikir bahwasanya aku harus punya emas yang lebih banyak. Ya itu mungkin salah satu cara lagi ya, salah satu cara lagi agar kita lebih termotivasi. Kalau tadi masnya udah bilang bahwa beli pertama 0,1 gram. Nah, beli pertama 0,1 gram. Itu untuk termotivasi gimana? Taruhlah emas itu, atau taruhlah satu keping emas saja, entah berapapun ukurannya, taruh di dompet yang kelihatan. Jadi ketika kita mau jajan sesuatu, kita ingat, daripada saya beli ini, mending saya belikan emas. Jadi itu, jadi kita selalu ingat, kita taruh dompet. Kalau takut hilang atau apa ya, yang ukuran paling kecil nggak apa-apa lah, taruh dompet seperti itu. Atau itu hanya sebuah tips saja sih, bisa dipraktekkan atau enggak. Oke. Mungkin kita tutup aja. Akan saya praktekkan. Oke, terima kasih semuanya. Informasinya udah banyak banget dikasih dari Mas Aris, the owner of Anak Emas. Saya Mego dari Anak Emas Kreatif dan Aris, owner dari Anak Emas. Undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.